Program Kampung Iklim, Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Sadarkah kita akan kecenderungan bencana yang semakin sering terjadi? Sejak beberapa dekade terakhir, kecenderungan bencana di Indonesia semakin meningkat, didominasi oleh bencana terkait iklim dan cuaca ekstrim atau hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Sebagian besar disebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia. Misalnya seperti kritisnya daerah aliran sungai, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, masalah tata ruang, dan perilaku masyarakat yang belum mencerminkan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Proklim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi Proklim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Dengan pelaksanaan aksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, Proklim dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Dengan Proklim pula, kita dapat membangun generasi baru yang peduli terhadap perubahan iklim. Demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ayo sama Proklim, kita laksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Langkah selanjutnya adalah dengan menyusun perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim. Misalnya, pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor dengan pembuatan penampungan air hujan, biopori, dan sumur resapan, melakukan upaya penghematan air, membuat atau memodifikasi bangunan sehingga adaptif terhadap perubahan iklim, dan membuat sarana pengendali banjir. Peningkatan ketahanan pangan, misalnya dengan menerapkan sistem pola tanam bergilir, penganekaragaman tanaman pangan, dan pertanian terpadu. Kemudian membuat serta merawat saluran irigasi dan memanfaatkan lahan pekarangan, misalnya untuk menanam sayuran, tanaman obat, kolam ikan, dan lain sebagainya. Pengendalian penyakit terkait iklim dengan mengendalikan vektor penyakit, misalnya mengaktifkan peran jumantik dan melaksanakan 3M, serta menerapkan PHBS, sanitasi, dan penyediaan air bersih. Perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim, misalnya dengan pengelolaan limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi, dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi, meningkatkan tutupan vegetasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Perencanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir, yaitu dengan penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, rop, intrusi, abrasi, ablasi, erosi akibat angin, dan gelombang tinggi, pembuatan struktur pelindung buatan, dan mata pencaharian alternatif. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana aksi-aksi tersebut. Aksi dilaksanakan dengan memprioritaskan aksi yang berkontribusi paling besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau yang menjawab ancaman terkait dampak perubahan iklim yang paling kritis. Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Proklim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi Proklim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Dengan pelaksanaan aksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, Proklim dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Dengan Proklim pula, kita dapat membangun generasi baru yang peduli terhadap perubahan iklim. Demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ayo, bersama Proklim, kita laksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.